ada beberapa kasus penemuan benda-benda yang aneh di dalam tubuh seorang manusia. Mulai dari rambut, magnet, botol, dan juga masih banyak lagi yang bisa disebutkan. Benda-benda tersebut nggak seharusnya berada dalam sistem tubuh manusia. Lalu bagaimana kok benda-benda tersebut bisa berakhir di dalam sana? Bahaya apa yang menyertai benda-benda tersebut jika masuk ke dalam tubuh? Dalam video kali ini saya akan memberikan edukasi berdasarkan kasus yang terjadi. Langsung saja kita cek videonya. Mari kita simak dengan tekun. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Yang namanya manusia itu kadang-kadang memang punya beberapa pikiran yang sama sekali nggak bisa ditebak dan kadang-kadang buat kaget manusia yang lain. Tapi ya pikiran-pikiran kayak gitulah yang buat manusia menjadi makhluk yang unik. Dalam konteks ini saya akan membahas ada beberapa benda janggal yang ditemukan dalam tubuh manusia. Ya, tentu aja benda-benda ini ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan medis. Pada kasus ini saya akan memberikan ada 3 contoh kasus tentang temuan benda-benda janggal di dalam tubuh manusia. Kasus pertama ini dialami oleh seorang perempuan berusia 20 tahunan. Jadi si perempuan ini dikenal sebagai seorang mahasiswi paling pintar di angkatannya. Pokoknya nilainya tuh selalu A dan nggak pernah melenceng dari nilai A. Perempuan ini emang dikenal dari SD sampai kuliah, itu langganan ranking. Pokoknya orang tua itu melihat dia tuh sebagai anak yang sempurna, anak berprestasi. Si perempuan ini dikenal sebagai orang yang tertutup atau introvert oleh teman-temannya. Dan bahkan ada yang bilang kalau dia tuh no life dan ansos, gak punya kehidupan dan antisosial. Jadi kegiatan si perempuan ini cuma kuliah, belajar, pulang gitu terus setiap harinya. Jadi si perempuan ini juga gak pandai bergaul, apalagi memperluas jaringan. Ini sebenarnya tuh disebabkan gara-gara si perempuan ini sering mengalami kecemasan atau yang sekarang ini kita kenal dengan nama anxiety, penyakit kecemasan. Ada yang bilang ya kecemasan dialami oleh si perempuan ini tuh gara-gara dia mau fokus untuk memanen prestasi. Dari kecil sampai besar tuh dia dikasih tahu sama orang tuanya, pokoknya yang penting adalah belajar, belajar, dan belajar. Dia tuh fokus ingin menyenangkan orang tuanya. Dia fokus ingin mendapatkan nilai yang bagus. Dia nggak mau mikirin hal-hal yang lain. Pokoknya kalau nilainya berkurang sedikit aja si perempuan ini ngerasa dunianya runtuh. Gara-gara si perempuan ini terlalu perfeksionis. Sayangnya di situ ya teman-teman, ya memang dia pintar. Tapi ya tadi, gara-gara saking pengennya membanggakan orang tuanya, keinginan yang tadinya baik itu malah jadi obsesi yang akhirnya merugikan si perempuan ini. Kecemasan yang dialami oleh si perempuan ini cukup parah. Terutama misalkan dia bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Setiap kali bertemu sama orang lain dia jadi gugup dan kadang-kadang tuh sampai gemeteran, nafasnya ngos-ngosan, badannya dingin semua. Dan gak jarang waktu di tengah-tengah dia ngobrol sama orang, si perempuan ini kabur. Dia mesti ketemu tempat sepi, di situ dia harus mengatur nafasnya sampai akhir tenang lagi. Si perempuan ini sebenarnya tuh ngerasa ini ada yang nggak beres, tapi lagi-lagi dia nggak mau cerita ke orang tuanya, gara-gara takut jadi beban, nanti orang tuanya malah kepikiran yang enggak-enggak. Nah, si perempuan itu sebenarnya punya semacam cara untuk mengatasi ya anxiety-nya tadi, yaitu dengan gigitin rambutnya. Misalkan dia gigitin rambutnya, dia merasakan tekstur rambut itu di mulutnya, si perempuannya pelan-pelan bisa merasa tenang. Tapi akhirnya kebiasaan si perempuan ini untuk mengatasi rasa cemasnya itu membawa dampak yang cukup buruk bagi si perempuan ini. Jadi suatu hari si perempuan ini tiba-tiba itu mengalami muntah-muntah hebat, dan dia ngeluh perut itu sakit sekali. Dia coba minum obat, dia coba untuk ngompres perutnya pakai air hangat, tapi semuanya nggak ada yang berhasil. Ini berjalan cukup lama, kurang lebih 1 minggu, sampai berat badan si perempuannya turun drastis. Karena khawatir akhirnya orang tua si perempuan ini membawa si perempuan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya dokter melakukan pemeriksaan CT scan. Pada waktu dilakukan CT scan ditemukan nih, ada benda tuh warnanya hitam keabu-abuan, strukturnya tuh berongga, itu di usus besar si perempuan tersebut. Awalnya dokter mengira ini jangan-jangan ada tumor nih. Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan operasi saat itu juga.
Waktu dimintai persetujuan ke orang tua si perempuan ini dan juga ke si pasien si perempuan ini, mereka semua setuju. Pokoknya apapun asal si perempuan ini bisa sembuh. Operasi yang dilakukan oleh tim dokter itu berlangsung cukup lama. Setelah beberapa jam, akhirnya benda tersebut berhasil keluar. Dan saat itulah dokter dan perawat yang ada di situ kaget karena benda yang mereka kira tumor itu ternyata adalah gumpalan rambut. Jadi ternyata kebiasaan si perempuan yang ngunyah rambut itu akhirnya meningkat sampai dia menelan rambutnya sendiri. Lama-kelamaan ya rambutnya itu menumpuk di usus besarnya. Itulah yang menyumbat usus besar si perempuan tadi. Kasus kedua ini terjadi pada seorang anak laki-laki yang usianya masih balita. Si balita ini dikenal sebagai anak yang sangat-sangat aktif sampai memerlukan perhatian lebih dari orang tuanya. Tapi saat itu orang tua si balita ini tuh dua-duanya bekerja. Akhirnya diputuskan orang tua balita ini menyewa seorang asisten rumah tangga untuk ya merangkap sebagai babysitter juga. Nah tapi udah bisa ditebak karena merangkap babysitter dan juga asisten rumah tangga, pekerjaan yang dilakukan oleh si ART ini tuh sangat-sangat banyak. Apalagi dengan ulah si balita yang ada-ada aja setiap hari, aktifnya kesana kesini, si ART ini pun mulai kewalahan. Sampai suatu hari si ART ini sedang masak untuk makan malam, si balita ini dia coba awasi di dapur sekalian. Dia dudukkanlah di depan kulkas sementara si ART-nya ini mulai masak. Waktu si ART ini lagi asik-asik masak, tiba-tiba dia dengar kok si balita ini batuk-batuk, kayak muntah-muntah, kayak keselak sesuatu. Si ART ini ngeliat dan dia kaget setengah mati. Karena tadi kan posisinya si balita ini dia dudukkan di depan kulkas. Dan ternyata saat itu ada beberapa tempelan magnet kulkas yang kecil-kecil itu tadi yang menempel di kulkas, itu beberapa sudah hilang. Dan di tangan si balita itu ada 2 magnet kulkas. Ya, si balita tadi menelan beberapa magnet tadi dan ada 2 yang belum sempat ditelan. Dan gara-gara itulah si balita ini muntah-muntah. Untungnya saat itu si ART ini bergerak cepat. Dan langsung bawalah si anak balita tadi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dokter bilang, aduh untung loh bu, ibu bawa si balita ini cepat-cepat ke sini. Karena kalau enggak, si balita ini nyawanya bisa terancam. Karena yang namanya magnet itu kan pasti kan tarik-menarik. Misalkan tarik-menarik terjadi di saluran cerna si balita ini bisa mengancam nyawa. Dan akhirnya berkat kesigapan si ART ini, si balita ini pun tertolong. Dokter bisa segera melakukan operasi untuk mengangkat magnet dari tubuh si balita tersebut. Kasus ketiga ini menimpa seorang pria berusia kurang lebih 30 tahun. Sang pria ini adalah seorang pekerja kantoran, dia dikenal rajin dan juga pandai bergaul. Beda dengan kasus pertama tadi ya, dengan si kasus introvert tadi. Tapi anehnya yang orang-orang bingung tuh kok di usia yang cukup matang, 30 tahun, dia juga rajin, pekerjaannya bagus. Si pria ini kok nggak juga nikah-nikah ya? Ada apa ini? Tapi setiap kali ditanya si pria ini selalu bilang, saya masih mencari orang yang tepat. Padahal alasan sebenarnya itu si pria ini punya semacam penyimpangan seksual yang gak berani dia ceritakan ke orang lain. Sang pria ini mendapatkan kepuasan seksual misalkan yang memasukkan benda-benda aneh ke dalam lubang pembuangannya. Selama ini sang pria itu sudah mencoba bereksperimen menggunakan berbagai macam benda. Mulai dari timun, botol plastik, dan lain-lain. Dan semua itu dianggap sebagai eksperimen. Karena menurut penuturan si pria ini selama ini dia selalu merasa aman. Karena benda-benda tersebut selalu bisa keluar dengan mudah. Nah sampai satu hari terjadilah satu kejadian yang membuat dia merasa sangat malu. Ya mudah-mudahan ya dengan kejadian ini sang pria ini mulai sadar dan menghentikan kebiasaannya tadi. Karena sangat-sangat beresiko. Jadi suatu hari si pria ini tuh melihat video di internet tentang seseorang yang memasukkan botol beling ke lubang pembuangannya. Dan melihat video ini si pria ini langsung terangsang. Dia juga penasaran kayak gimana ya rasanya kok saya masukkan botol beling ke lubang pembuangan saya. Dan gara-gara merasa terinspirasi itulah sang pria ini pengen mencoba kegiatan tersebut di rumah. Dia beli minuman ringan yang botolnya itu terbuat dari beling, terus dia keluarkan isinya. Dan kemudian dia masukkanlah botol beling yang sudah kosong tadi ke dalam lubang pembuangannya. Awalnya si pria ini merasa puas karena botol beling tersebut tuh dapat dimasukkan ke dalam lubang pembuangannya. Tapi setelah beberapa kali dilakukan, tiba-tiba aja sang pria ini panik. Karena botol beling yang dia masukkan tadi itu nggak bisa keluar. Malah tersangkut di dalam lubang pembuangannya. Dengan menahan malu, akhirnya si pria ini terpaksa pergi ke instalasi gawat darurat untuk mengeluarkan botol tersebut. Sesampai di instalasi gawat darurat, tentu aja dokter yang menangani sang pria ini kaget. Kok bisa ada botol beling tersangkut di lubang pembuangannya? Sang pria ini berusaha jujur ke dokter dan ceritakan kronologinya. Dan untunglah pada saat itu botol beling tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan sang pria ini. Kasus-kasus yang sudah saya ceritakan tadi disebut juga dengan kasus corpus alienum. Dalam bahasa kedokteran itu artinya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh.
Nah, benda-benda asing ini masuk ke dalam tubuh melalui lubang tubuh, mulai dari hidung, mulut, telinga, dan bahkan lubang pembuangan atau lubang kelamin. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak, tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kasus yang pertama tadi disebut juga dengan trichobenzoar, atau gumpalan rambut dalam perut orang akibat orang itu makan rambutnya sendiri. Gangguan ini tuh berhubungan dengan trichotillomania, atau dorongan seseorang untuk menarik-narik rambutnya sendiri, dan juga trikofagi atau dorongan untuk menelan rambutnya sendiri. Nah, struktur rambut itu kan punya lapisan keratin yang tahan terhadap asam dan enzim pencernaan. Misalkan tertelan, rambut itu nggak bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Pada kasus tertentu, misalkan kita nggak sengaja menelan rambut saat makan, rambut itu bisa keluar sendiri bersama kotoran, karena kan jumlahnya sedikit juga. Nah, tapi misalkan ini terjadi terus-menerus dan jumlah rambut yang tertelan itu banyak, maka terbentuklah massa rambut yang disebut dengan trichobenzoar. Massa ini lama-kelamaan akan semakin besar dan akhirnya menyumbat saluran cerna. Penderitanya nanti akan merasakan rasa mual, muntah, dan juga sakit setengah mati di perutnya. Dan gumpalan rambut ini menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan usus. Dan lama-kelamaan misalkan nggak langsung ditangani, maka bisa terjadi ulcerasi atau luka pada dinding, dan pada kasus yang parah bisa terjadi robekan atau perforasi pada saluran pencernaan. Keadaan ini adalah kedaruratan medis yang memerlukan tindakan bedah segera. Karena kalau sampai terjadi robekan pada saluran cerna, otomatis kan isi saluran cerna ini akan bocor ke rongga perut, sehingga bisa terjadi peritonitis atau radang pada rongga perut. Dan satu-satunya cara mengobati trichobenzoar tadi adalah dengan pembedahan untuk mengangkat massa rambut tadi supaya nanti nggak terjadi komplikasi lebih lanjut. Dan nggak cuma itu, setelah itu penderita juga wajib menjalani terapi psikologis untuk mencegah kekambuhan. Dan hal yang serupa itu terjadi pada balita di kasus kedua. Cuman pada kasus kedua ini memang lebih bahaya lagi karena yang dimakan oleh si balita tadi adalah magnet yang punya daya tarik. Misalkan sang balita ini cuma makan satu magnet, maka tubuh bisa aja mengeluarkan magnet tadi secara alami melalui kotoran. Cuman tadi di kasus kedua tadi kan si balita ini makan lebih dari satu. Dan magnet tadi punya daya tarik menarik. Misalkan antara dua magnet itu tarik menarik dan menjepit saluran cerna, itu saluran cerna bisa luka sampai bocor. Dan lebih parah lagi, misalkan semua magnet itu berlengketan membentuk satu gumpalan besar, bisa terjadilah sumbatan pada saluran cerna. Misalkan terjadi infeksi yang menyeluruh pada saluran cerna, ini bisa berakibat sangat-sangat fatal. Dan terapinya cuma bisa melalui terapi pembedahan. Selain itu, pada kasus kedua ini, untuk mencegah kejadian serupa, anak harus tetap berada dalam pengawasan. Apalagi anak balita yang sedang aktif-aktifnya. Anak-anak ini kan selalu ingin tahu, mereka ingin coba-coba, dan mereka tuh seringkali nggak tahu apa bahaya dari tindakan mereka. Berbeda dengan kasus terakhir, yaitu si pria yang memasukkan benda asing ke dalam anusnya. Karena si pria ini tuh pasti tahu apa resikonya memasukkan benda asing ke dalam tubuh melalui anus. Tapi lagi-lagi, demi mendapatkan kepuasan, si pria ini mengabaikan bahayanya tadi. Temuan benda-benda di lubang pembuangan itu ya bisa dikatakan cukup sering terjadi. Benda-benda yang pernah ditemukan itu antara lain botol, timun, kayu, wortel, dan juga benda-benda yang terbuat dari karet. Dan ukurannya juga bervariasi, dari sejengkal, ada juga yang mencapai 30 cm. Tujuan orang-orang memasukkan benda-benda asing ke dalam lubang pembuangan mereka itu biasanya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Yang sudah pasti perilaku ini bisa menimbulkan banyak sekali resiko. Karena yang namanya lapisan saluran cerna di bagian saluran pembuangan itu termasuk jaringan yang sangat-sangat lembut. Kalau sampai terkena permukaan yang kasar, apalagi permukaan yang tajam, bisa terjadi robekan. Infeksi pada lapisan saluran pembuangan disebut juga dengan bronkitis. Pada tahap ini, penderita akan merasakan adanya nyeri luar biasa pada saluran pembuangan, kadang juga keluar lendir, keluar darah, dan ada kayak semacam dorongan untuk membuang air besar tapi nggak bisa lega. Terus-menerus kayak membuang air besar terus. Dan misalkan sampai terjadi robekan pada lapisan saluran pembuangan, maka kotoran akan keluar ke rongga perut. Dan ini bisa terjadi infeksi yang sangat-sangat berat. Selain itu, misalkan terjadi perlukaan di saluran pembuangan, itu bisa terjadi robekan yang mengakibatkan perdarahan hebat. Yang namanya saluran pembuangan, apalagi usus besar, itu kan punya banyak pembuluh darah. Dan perlukaan pada bagian ini bisa mengakibatkan perdarahan yang parah. Memang ada beberapa orang itu punya kebiasaan untuk memasukkan benda-benda asing ke dalam lubang pembuangan untuk kepuasan seksual. Mereka ini merasa kalau mereka berhati-hati maka tidak akan ada resikonya. Ini jelas salah ya teman-teman, karena meskipun tidak terjadi sumbatan atau robek pada dinding saluran pembuangan, tetap ada resiko jangka panjangnya. Antara lain bisa terbentuk fistula.
Fistula ini semacam saluran abnormal yang menghubungkan dua organ tubuh atau organ dengan kulit. Nah, penyebabnya itu kan awalnya terjadi perlukaan kecil pada dinding saluran pembuangan dan itu tidak tertangani dengan baik. Dan begitu terjadi lewatnya kotoran di situ, terkena kotoran, terkena bakteri, lama-kelamaan yang namanya luka ini akan semakin infeksi. Nah, perlukaan ini akan terisi nanah gara-gara infeksi berkelanjutan tadi, dan kemudian jaringan ini akan terbentuk semacam saluran, karena jaringan lama-kelamaan mati yang terbentuk nanah tadi. Dan selain itu yang namanya otot lubang pembuangan juga bisa rusak karena terus-menerus terkena trauma dari benda asing. Lama-kelamaan lubang pembuangan itu akan melebar dan ototnya juga akan rusak. Keadaan ini disebut juga dengan anus corong. Misalkan sudah mengalami hal ini, maka penderita itu sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam menahan buang air besar. Dan bahkan ya kemampuan untuk menahan buang air besar itu nggak ada sama sekali. Karena tadi ototnya sudah rusak. Kalau sudah mengalami kejadian seperti ini, maka mau tidak mau harus dilakukan retropeksi atau operasi rekonstruksi saluran pembuangan. Dan setelah operasi harus tetap ada latihan fisioterapi berupa latihan Kegel untuk melatih otot panggul. Karena itu ya teman-teman, misalkan ada yang merasakan dorongan untuk melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh orang-orang tadi, saya sarankan untuk segera mencari pertolongan ke psikolog atau psikiater. Karena bagaimanapun yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati apalagi mengoperasi. Teman-teman, saya berharap video ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Memang semua manusia itu unik dengan caranya sendiri. Tapi jangan sampai karena ulah kita sendiri tubuh kita malah jadi rusak. Jangan pernah mencoba hal-hal yang tidak sewajarnya. Sayangi kesehatan kita karena kesehatan itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Selalu jaga kesehatan diri dan juga orang terdekat kita ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.